Bab ke-10. Aku masih berada di kantorku. Aku akan pulang terlambat malam ini. Pekerjaanku masih menumpuk, tak mungkin aku tinggalkan begitu saja. Belum pulang, bos? Tanya Vera yang baru saja masuk ke dalam ruanganku. Belum, kerjaanku masih banyak. Kamu kok belum pulang juga? Aku balik bertanya. Sebentar lagi. Aku cuma mau kasih ini, berkas yang kamu minta tadi siang. Aku lupa. Jawabnya sambil memberikan berkas padaku. Oh, iya, aku lupa. Makasih, Fer. Ucapku yang memang sangat pelupa. Sama-sama. Aku pulang duluan ya. Takut kemalaman gak akan ada taksi. Vera berpamitan. Oke, hati-hati di jalan. Jawabku. Vera melambaikan tangan dan keluar dari ruanganku. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku harus segera menyelesaikannya dan segera pulang. Jika tidak, Larissa akan tidur sendirian. Aku sangat mengkhawatirkan dia. Bukan apa-apa, dia masih gadis belia. Aku takut jika dia ada yang mengajak ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi anak-anak nakal zaman sekarang. Ya, walau aku tahu, Larissa gadis yang baik, tapi tak ada salahnya mencegahnya sebelum terjadi. Saya pulang telat malam ini. Kamu pulang duluan aja ya naik taksi. Jangan lupa kunci rumah dan jangan keluyuran pesanku pada Larissa dalam chat. Aku nunggu di tempat ekskul aja, Om. Aku takut pulang sendiri, balasnya. Dasar. Dia sangat penakut. Seharusnya jika ingin pulang, ya pulang saja. Lagi pula lokasinya tak begitu jauh. Ya udah, kamu tunggu saya. Saya selesaikan pekerjaan saya secepatnya, balasku. Kemudian Larissa hanya membalasnya dengan emoji jempol. Baiklah. Mari kita bekerja lagi. Aku harus segera menjemput Larissa. Aku kembali berkutat dengan pekerjaanku. Tak ada waktu untuk bersantai, agar besok pun pekerjaan tak begitu banyak jika aku selesaikan sekarang. Waktu terus berlalu, kulihat arloji di tanganku menunjukkan jam 21:59. Astaga, ini sudah terlalu malam. Pekerjaanku tinggal sedikit, tapi aku tak bisa meninggalkannya. Larissa pun tak ada menghubungiku lagi. Mungkinkah dia sudah pulang lebih dulu? Baguslah jika dia sudah pulang. Aku tak perlu khawatir padanya. Karena aku pikir Larissa sudah pulang, aku pun melanjutkan pekerjaanku hingga selesai. Sekitar jam 22:50 pekerjaanku selesai. Aku merentangkan tanganku, menggeliat nikmat setelah bekerja cukup lama. Aku segera membereskan barang-barangku, menyambar kunci mobil dan keluar dari ruanganku. Sudah tak ada lagi pekerja. Hanya ada satpam yang masih menjaga selama 24 jam di depan gedung kantor. Aku melajukan mobilku dengan kecepatan sedang. Aku tak mau mengebut, karena aku sedikit mengantuk. Aku terus menguap. Jelas saja, ini sudah hampir tengah malam. Aku masih saja menyetir, sementara orang-orang sudah tertidur dengan lelapnya di rumah mereka. Jalanan pun sudah lenggang. Kendaraan yang berlalu lalang sudah jarang. Aku langsung pulang ke rumah, untuk segera beristirahat. Tubuhku sangat lelah. Sesampainya di rumah, aku langsung memarkirkan mobilku, lalu masuk ke dalam rumah dengan kunci cadangan yang selalu kubawa. Aku masuk ke kamarku dan mandi, tubuhku sangat lengket oleh keringat. Selesai mandi dan berpakaian, aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku sangat mengantuk. Hingga tak sadar, aku tertidur. Baru saja aku akan masuk ke alam mimpi, tiba-tiba ku dengar ponselku berbunyi, membuyarkan mimpi yang baru akan aku masuki. Siapa sih yang ganggu malam-malam begini? Kurang kerjaan. Rutuku kesal. Aku meraih ponselku di atas nakas, melihat nama penelepon yang tertera di layar ponsel seketika membuat mataku membulat. Larissa. Ucapku ketika melihat nama Larissa muncul. Buat apa dia menelepon? Padahal kalau mau ngomong tinggal kesini aja kan? Aku berbicara sendiri. Aku pun merasa aneh. Mengapa Larissa harus menelepon jika jarak kamar kami tak begitu jauh? Aneh. Aku menerima panggilan darinya dengan masih bertanya-tanya. Halo, Sah? Ada apa? Kok nelepon malam-malam? Padahal kalau mau ngomong kamu kan tinggal masuk ke kamar saya. Kenapa harus repot-repot telepon? Ucapku ketus. Aku sangat terganggu karena baru saja tertidur. Membuat kepalaku pusing. Om, kenapa Om gak jemput aku? Om jahat. Om biarin aku kedinginan di luar tempat ekskul. Ucap Larissa terisak. Dia seolah menangis. Apa?
Bukannya kamu udah pulang? Aku sangat terkejut. Aku gak bisa pulang, Om. Aku takut. Jadi aku nunggu Om di luar karena aku pikir Om akan datang lebih cepat. Tapi ternyata Om gak datang juga. Hiks hiks hiks. Om jahat. Jawab Larissa terisak. Ya Tuhan, aku tak tahu Larissa belum pulang. Tadi aku juga tak sempat mengecek keberadaannya di kamarnya. Aku kira dia sudah tertidur. Ya ampun, Sa. Saya minta maaf. Saya nggak tahu kamu belum pulang. Saya jemput kamu sekarang ya. Aku meminta maaf. Tapi, Larissa seketika mematikan sambungan teleponnya. Aku yakin dia kecewa karena aku lupa menjemputnya. Sial, mengapa aku bisa sebodoh itu? Dia pasti kedinginan di luar sana. Aku segera memakai jaketku dan menyambar kunci mobil. Aku harus menjemput Larissa. Aku kembali melajukan mobilku. Kali ini dengan kecepatan tinggi. Aku tak mau membuat Larissa menunggu semakin lama. Apalagi dia sekarang sedang marah padaku. Pasti akan membuatnya sangat sulit dibujuk. Kenapa bisa sebodoh ini sih? Kenapa juga aku gak hubungi dia lagi tadi? Dasar Jason sialan. Aku merutuki diriku sendiri yang kurasa memang sangat bodoh ini. Tak berselang lama, aku telah sampai di depan tempat bimbel Larissa. Tak ada siapapun di sana. Sudah sangat sepi dan lampu-lampunya sudah padam. Sa, kamu di mana? Panggilku pada Larissa. Tapi tak ada sahutan, aku tak menemukan Larissa dimanapun. Aku kembali mengitari sekitaran tempat itu untuk mencari Larissa. Aku sangat cemas sekarang. Sa, Larissa. Panggilku lagi. Tak ada juga sahutan, tempat itu benar-benar sepi. Aku mencoba menghubungi ponselnya, tapi tak diangkat. Aku yakin dia marah. Aku terus mencoba menghubunginya, tapi tetap tak diangkat. Aku menjadi putus asa. Apakah Larissa semarah itu hanya karena aku lupa menjemputnya? Aku kembali masuk ke dalam mobilku dan memacunya dengan cepat. Aku akan kembali ke rumah. Mungkin saja Larissa memang sudah berada di rumah. Sambil mengedarkan pandanganku ke pinggiran jalan untuk mencari Larissa, siapa tahu dia berjalan kaki untuk pulang. Tapi nihil. Larissa tak nampak sama sekali. Aku semakin panik. Aku mempercepat mobilku. Aku ingin segera sampai di rumah untuk memastikan Larissa sudah pulang. Tak membutuhkan waktu begitu lama. Mobilku sudah memasuki halaman rumahku. Segera saja aku memarkirkannya dan berlari masuk ke dalam rumah yang tak kukunci sebelumnya. Aku berlari ke arah kamar Larissa dan membuka pintunya. Dengan nafas terengah-engah, aku dapat melihat Larissa sudah berada di kamarnya. Dia baru keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk pendek melilit tubuhnya. Dia menatap tajam padaku, lalu berpaling dan berjalan ke arah lemari pakaiannya. Syukurlah, ucapku dengan menghela nafas lega. Aku berusaha mengatur nafasku kembali. Kamu kemana aja sih? Saya cariin kamu loh. Kamu bikin saya khawatir. Ucapku agak sedikit kesal. Mengapa dia harus pulang tanpa memberitahuku? Larissa tak menjawab apapun. Dia cuek. Sa, harusnya kalau kamu mau pulang kamu kasih tahu saya. Supaya saya gak harus cari kamu di sana. Aku kini memarahinya. Larissa masih tak menjawab. Dia diam 1000 bahasa. Hanya tangannya yang bergerak mengambil baju di dalam lemari. Karena kesal gadis itu tak mengatakan apapun. Aku pun menghampirinya. Aku meraih tangannya dan menghadapkan dia padaku. Kamu kenapa? Kamu marah karena saya lupa jemput kamu? Hah? Harusnya kamu yang hubungi saya dan bilang kalau kamu masih di sana. Mungkin saya akan jemput kamu. Lagian kamu pikir saya nggak capek? Saya butuh istirahat juga. Aku membentaknya. Aku kesal karena dia tak berkata apapun padaku. Larissa melepaskan tanganku dengan kasar dan berlalu dari hadapanku begitu saja dengan membawa baju-bajunya. Aku tak mau diacukan seperti itu. Aku kembali mengikutinya dan menarik tangannya kasar, hingga aku berhasil mendekapnya dalam pelukanku. Jauhan saya Larissa. Bentakku. Aku sangat marah. Dia seolah menganggap aku ini pria yang jahat. Larissa menatap mataku. Dapat kulihat kesedihan di matanya. Kulihat juga matanya berembun. Tidak. Larissa akan menangis. Dia mendorong tubuhku kasar, hingga aku terpental ke belakang. Aku jatuh ke lantai. Om jahat. Bukannya minta maaf tapi malah bentak aku. Om gak tahu aku nunggu om kedinginan di luar. Gak ada teman. Kelaparan. Kebingungan karena uangku habis.
Tapi Om gak mikirin aku sama sekali. Om malah marahi aku sekarang. Kalau aku gak hubungi Rio, mungkin aku semalaman akan tidur di luar atau mungkin diculik penjahat. Larissa kini tampak marah padaku. Kecewa dan marah. Itulah yang aku lihat dari tatapan matanya. Larissa menangis. Dia kemudian beranjak dari kamarnya dan pergi keluar meninggalkan aku sendirian yang masih duduk di lantai. Aku salah. Tak seharusnya aku memarahi dia seperti tadi. Harusnya aku meminta maaf. Aku berdiri dan menyusul Larissa ke bawah. Kudapati dia berada di ruang tengah, berbaring di sofa menutup wajahnya dengan bantalan sofa. Kudengar dia terisak. Tubuhnya masih terbalut handuk. Aku menjadi dilema dalam keadaan seperti itu. Jika aku mendekat pasti aku takkan sanggup. Apalagi tubuhnya sangat menggoda keimananku sebagai seorang pria dewasa. Tapi jika tidak, aku akan dianggap sebagai suami yang jahat olehnya. Aku mengacak rambut frustasi. Ini sungguh membuatku dilema. Larissa semakin terisak di bawah bantalan sofa. Mungkin dia sengaja agar suaranya tak begitu terdengar olehku. Membuatku tak tega. Aku terpaksa mendekat padanya. Aku menyingkirkan bantalan sofa itu dari wajahnya perlahan. Tapi dia malah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tolong maafkan saya ya. Saya ngaku salah. Saya gak seharusnya memarahi kamu sampai bentak-bentak kamu kayak tadi. Tapi saya benar-benar gak suka kamu gak jawab apapun. Saya minta maaf. Itu memang kelalaian saya. Saya benar-benar lupa dan menganggap kamu udah tidur di rumah. Ucapku berusaha menghentikan tangisnya. Larisan malah membalikan badannya membelakangi aku. Membuatku semakin merasa bersalah. Ayolah. Saya minta maaf. Saya janji gak akan kayak gitu lagi. Ya, please. Aku membujuk. Om jahat. Aku benci Om. Teriaknya sambil melepaskan satu tangannya dan menggerakkannya mengarah padaku. Yuk. Tangan Larissa menimpa hidungku dengan keras. Hingga aku terjungkal ke belakang. Rintihku. Aku duduk kembali. Aku merasakan hidungku berdarah. Larissa terkejut. Dia langsung bangun saat mendengar rintihanku. Om, hidung Om berdarah. Ucapnya histeris. Gara-gara kamu. Aku kembali membentaknya kesal. Katanya gak akan bentak lagi. Tapi malah bentak lagi. Larissa kembali cemberut. Abisnya sate. Main tonjok aja. Aku jadi kesal padanya. Kan gak sengaja. Tadinya cuma mau pukul dada Om. Malah kena wajah. Hehehe. Larissa malah cengengesan. Kesedihan di wajahnya sudah hilang. Dia malah tampak senang melihatku seperti ini. Tega. Sakit tahu. Kalau hidung saya patah gimana? Operasi plastik harganya mahal. Gerutuku lagi. Belum puas memarahi dia. Biarin, uang Om kan banyak. Om bisa operasi wajah sekalian biar ganteng kayak Jungkook. Hehehe. Lagi-lagi dia cengengesan. Aku semakin gemas padanya seolah tak merasa bersalah sama sekali. Jongkok sekalian. Bentakku. Larissa malah tertawa lepas mendengar omelanku. Ya udah, tunggu ya. Larissa kemudian beranjak dari sofa dan pergi ke dapur. Dia kembali dengan membawa baskom kecil berisi air juga sapu tangan dan duduk kembali di sofa. Sini, aku bersihin. Larissa memintaku untuk mendekat padanya. Aku menurut saja, meski aku masih kesal padanya. Larissa memegangi daguku dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mulai membersihkan darah yang keluar dari hidungku. Maaf ya, aku gak sengaja Om. Ucapnya tulus. Aku mendongak, menatap wajah cantiknya yang kini berada sedikit jauh di atasku. Posisi kami saat ini. Aku duduk di lantai menghadap padanya dan dia duduk di sofa menghadap padaku membersihkan darahku. Aku menatap wajahnya. Tapi dia fokus menatap hidungku yang masih mengeluarkan darah. Om tahu gak? Minggu depan akan diadakan acara camping selama 3 hari. Aku boleh ikut ya? Ucapnya. Camping? Perkemahan maksudnya? Tanyaku. Iya, perkemahannya akan dilakukan di hutan pedalaman, supaya lebih terasa kealamiannya. Jawabnya. Siapa aja yang ikut? Tanyaku lagi. Enggak semua sih. Cuma kelas aku aja yang camping. Kelas lain akan diadakan minggu selanjutnya. Katanya supaya nggak terlalu banyak yang ikut. Kan kalau di hutan takut ada yang hilang atau gimana? Jawabnya lagi sambil fokus mengeringkan lubang hidungku.
Kamu mau banget ikut? Tanyaku lagi. Mau banget, Tom. Kan jarang. Boleh ya? Larissa kini menatapku. Dia merayuku. Aku berpikir sejenak. Aku ingin mencegahnya. Tapi Larissa sangat ingin ikut. Jika aku mencegahnya maka Larissa akan merajuk. Tapi jika aku membiarkannya, aku juga tak yakin dia akan aman di hutan seperti itu. Om, boleh ya? Larissa memegang tanganku. Wajahnya memelas merayuku. Iya boleh. Tapi yakin aman. Aku memastikan. Aman kok, kan ada guru-guru juga, jawabnya yakin. Ya udah, boleh. Aku mengalah. Larissa sangat senang. Dia memelukku erat. Makasih Om. Ucapnya girang. Tapi ada yang membuatku tak nyaman. Aroma tubuh Larissa mengusik indera penciumanku. Membuat kejantananku berdiri. Shit. Aku harus segera melepaskan pelukan Larissa. Atau sesuatu yang tak pernah diduga akan terjadi antara kami. Aku melepaskan pelukannya dengan cepat. Kemudian berdiri. Sebaiknya kamu tidur. Besok sekolah kan? Ini udah larut. Ucapku ketus, lalu pergi meninggalkannya sendirian di sofa dengan wajah bengong. Dia pasti bingung. Mengapa aku cepat sekali berubah? Aku sedikit berlari memasuki kamarku, melepaskan jaketku dan masuk ke dalam selimut untuk tidur. Lagi-lagi, hampir saja. Kenapa sih kamu? Dikit-dikit bangun. Gak ngerti situasi banget. Lututku pada si pisang yang tenggak berdiri di balik celana. Aku menutup seluruh tubuhku